Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Afifa Putri, NIM 632000459. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Persediaan ini merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja, karena pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah, karena susah cair. Bisa cair tapi membutuhkan waktu untuk mencairkan persediaan tersebut, apalagi kalau sifatnya masih bahan mentah. Gimana mau menjual bahan mentah, sementara dia harus jual dahulu, kecuali perusahaan tersebut hanya menjual barang mentahnya saja. Macam-macam persediaan. Perusahaan dagang menyiapkan persediaan barang dagang. Kalau perusahaan industri menyiapkan persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Faktor penentu besarnya persediaan ada 4. Yang pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Kedua, frekuensi, penggunaan bahan selama satu periode. Ketiga, jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan persediaan. Biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku, ada 2 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal. Yaitu yang pertama, biaya simpanan atau carrying cost. Adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpanan meliputi A. Biaya sewa gudang, B. Biaya pemeliharaan barang di gudang, C. Biaya modal atau bunga yang untuk investasi barang yang akan disimpan, yang D. Biaya asuransi, dan yang E. Biaya keusangan barang atau kadaluarsa, dan biaya penurunan kualitas atau obsolescence. Kedua, biaya pesan atau ordering cost. Biaya pesan adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan bersifat variabel yang sifat atau berubah-ubah, yang perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya pesan meliputi A. Biaya selama proses pesanan, B. Biaya pengiriman permintaan, C. Biaya penerimaan, pengecekan barang, dan penimbangan, dan D. Biaya penempatan bahan ke dalam gudang, E. Biaya proses pembayaran. Economical Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah metode yang digunakan untuk mengatur jumlah pemesanan persediaan seekonomis mungkin. Jadi jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi dapat meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Rumusnya, syarat pembelian dengan EOQ. Yang pertama, harga per unit konstan. Yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang, rumusnya, persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada di dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Yang terakhir adalah reorder point. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pesanan lagi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan reorder point adalah: pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Yang kedua,
besarnya safety stock. Sekian video pembelajaran dari saya tentang manajemen persediaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.